ANOVA. Perkenalkan, nama saya Kezia Artanauli Purba, NIM 2529061015. Di mana MANOVA itu sendiri adalah analisis multivariat varian yang disingkat sebagai MANOVA. Adalah salah satu analisis multivariat dan juga merupakan perluasan dari univariat yang dapat digunakan untuk memeriksa secara simultan hubungan antara beberapa variabel bebas dengan skala pengukuran nominal atau ordinal. Nah, dan dinyatakan juga sebagai perlakuan dengan dua atau lebih variabel bebas yang mempunyai skala pengukuran interval, rasio, dan dinyatakan sebagai variabel independen. Jika pada ANOVA akan diuji apakah terdapat perbedaan yang nyata pada beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, maka pada MANOVA ini sendiri akan diuji apakah terdapat perbedaan yang nyata pada beberapa variabel independen terhadap lebih dari satu variabel dependen. Langkahnya di sini ada 3. Yang pertama kita harus menentukan hipotesis, kemudian kita menentukan nilai A, dan juga selanjutnya adalah statistik uji yang digunakan, yaitu Wix, uji Roy atau Lewley, Hotelling, dan uji Pillai. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini sudah disediakan, kemudian ada soalnya adalah buat rumusan hipotesisnya, di mana rumusan hipotesisnya di sini adalah H0 atau hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar statistika, matematika, dan IPA berdasarkan jenis belajar. Kemudian nantinya jika H1 atau hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar statistika, matematika, dan IPA berdasarkan jenis belajar. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian SPSS. Selamat malam Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah statistika, di mana di sini sudah diberikan data untuk dianalisis, yaitu data skor tes hasil belajar. Kita bisa lihat di sini untuk data ini atau data tersebut masih random, yang terdiri dari belajar mandiri, belajar berkelompok, les privat, kemudian diulangin kembali, belajar mandiri, belajar berkelompok, dan les privat. Dan ini skor tesnya dari 3 mata pelajaran, yaitu statistika, matematika, dan IPA. Kemudian nantinya kita akan disuruh untuk melakukan uji analisisnya menggunakan SPSS. Hal pertama dilakukan adalah merapikan datanya tersebut atau mengkelompokkan terlebih dahulu, seperti yang sudah jelas dilihat di sini. Ini merupakan data yang sudah dikelompokkan. Nah, kemudian data jika sudah dirapikan kita bisa blok seperti ini, di copy, kemudian kita masuk ke SPSS-nya sendiri. Kemudian kita bisa copy di bagian sini data yang sudah kita blok tadi. Nah, ini untuk data view-nya, kemudian ini untuk variabel view-nya seperti ini. Kita bisa ganti menjadi jenis belajar, kemudian skor statistika, kemudian di sini skor matematika, dan yang terakhir adalah skor IPA. Di bagian desimal kita bisa ubah menjadi 0, 0, 0. Kemudian di values ada 3. Kita bisa tambahkan value 1 adalah belajar berkelompok. Kemudian kita add values 2 adalah
belajar mandiri, di add juga, dan value 3 adalah less privat, kemudian di add, kita bisa klik OK. Eh, Selanjutnya adalah role-nya ini eh, nominal, kemudian ini scale, scale, scale. Kemudian kita bisa masuk ke bagian analyze di sini. Yang pertama yaitu general linear model, yang kita pilih bagian yang kedua multivariate. Nah, di sini kita bisa pindahkan jenis belajar menjadi fixed factor, terus skor statistika dependent variable, skor matematika juga, kemudian skor IPA. Jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah klik option. Jenis belajar kita pindahkan ke display means for. Di sini displaynya kita bisa pilih deskriptif, kemudian parameter estimate, dan juga estimate effect size, dan juga homogeneity test. Significant level kita tetap stay di 0,5, kemudian klik continue. Sudah selesai, kita akan melihat hasilnya dengan mengklik OK. Nah, seperti ini. Oke, data ini kita akan bahas di presentasi selanjutnya.